Udah nih mulai saya menghayal lah nih, coba nah bener nih. Artinya itu inspirasi awalnya untuk Ya, mengembangbiakan itu gitu bener ya. itu sekitar tahun 2008 2009 lah kalau nggak salah. Nah, Terus? dari awal itulah saya pelihara Rottweiler karena namanya juga dog lover nggak puas-puas. Saya udah mulai DW waktu itu kuliah, mulai DW, mulai ada lah penghasilan dikit-dikit lah artinya dari hasil DW. Kayak saya kan di bidang pariwisata nih, perhotelan, jadi dapat DW di sana, di sini kayak gitu. Saya akhirnya bisa beli husky. Husky ya. Ya anjing husky, mini pom, tak beli-beli dah nih. Artinya koleksi anjingnya udah mulai bertambah terus. Ya, itu kebetulan juga karena saya ketemu sama istri saya juga karena sama dog lover. Artinya ketemu istri karena sama-sama dog lover. Iya benar. Terus istri saya juga bawa anjingnya, dia selalu bawa anjing. Akhirnya kita nabung berdua nih, padahal kita masih pacaran nih, kita nabung berdua. Dia kebetulan istri kan senang nari nih, jadi dia dapat duit dari nari itu beberapa, terus kita patungan berdua akhirnya beli anjing husky, mini pom di 3 ekor di awal. Nah itu sampai itu semuanya betina. Nah berawal dari sana ada saya akhirnya breeding apa namanya gedein loop nih pertama, kaget saya keluar darah kan, saya nggak heran loh, kok keluar darah nih kayaknya udah siap kawin, tapi saya nggak tahu kapan harus kawin gitu loh. Nah ada teman sih yang kebetulan teman baik lah, istilah dia yang senior saya sampai sekarang masih tak ingat sih. Dia dia pantau terus, atau dia suruh saya gini hari ke-9 kawin, karena dari 10 kawin. Nah coba saya kawin, akhirnya hamil nih. Keduanya hamil. Apesnya yang satu husky saya tuh malah anjing kampung yang kawinin. Berarti dia kawin itu secara liar. Ya yang satunya ini saya sebenarnya sih semua tak persiapin mau kawin, saya sewa pejantannya. Jadi yang satu Rottweiler saya sewa pejantan. Lahiran kan saya kira gampang kayak anjing kampung. Ternyata sulit sekali. Nah itu dari itu udah saya berawal, punya anak nih kan senang 8 ekor. Kalau sulitnya itu di mana ada kalau udah tahu? Ya kalau menurut saya sih anjing ras nggak sama kayak anjing kampung. Artinya harus ditemenin, diawasin gitu. Ya gitu kan, karena kan mungkin karena memang anjing kampung tuh memang lahirnya dia di sini, artinya darahnya mereka di sini, jadi mereka lebih gampang menyesuaikan. Nah kalau saya kebetulan kan tinggal di tempat dingin lah, dibilang suhu yang dingin, jadi faktor yang utama itu ya itu kedinginan. Kedua induknya, kalau anjing ras tuh kebanyakan nggak bisa ngajak anak, sebagian besar tak bilang. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak jaga, jadi anaknya di bawah dari induknya tidur, anaknya gepeng lah di bawah mati. Terus antisipasi itu gimana? Nah tapi saya kan pertama kan nggak tahu tuh caranya. Ya udah beralami kayak gitu dah. Hari pertama mati 3, hari kedua mati 2, akhirnya habis. Sempat akhirnya yang husky-nya malah jadi dia, malah artinya anaknya nggak saya urus, malah sehat aja karena mungkin ada genetik anjing kampungnya. Jadi berarti kalau husky itu tipikalnya mau peduli sama anaknya gitu. Bukan gitu sih, karena satu faktor sih husky itu kan agak ringan dia, nggak berat dia badan. Jadi kalau misalnya dia anaknya, mungkin anaknya nggak kenapa-kenapa. Terus kedua karena suhunya dia juga memang husky itu hidup di tempat yang dingin, tahan dingin ya. Juga bapaknya kan anjing kampung, jadi darah anjing kampungnya kuat, ya udah kuat jadinya gitu. Nah seperti itu saya sempat gini sih, sempat ngedrop, wah kayak nggak cocok breeding nih, mending tak steril aja gitu. Cuma lagi nih teman-teman banyak yang tapi coba sebentar ya. Berarti kesimpulannya anjing kampung daya tahannya lebih kuat dong kalau gitu. Oh iya, kalau menurut saya sih ya. Jauh. Jadi kalau anjing kampung mau nggak divaksin lah, mau gimana pasti itu. Artinya lebih kebal ya. Ya. Nah setelah itu saya sih mulai tak pelajarin nih teman-teman. Akhirnya saya Rottweiler saya main lagi nih, netes darah lagi 6 bulan laginya, 4 bulan kalau nggak salah habis lahiran itu. Lahiran lagi 9 ekor. Nah dari sana lah saya mulai belajar. Proses kawinnya gimana? Saya sewa pawang biasanya. Sewa pejantan. Pejantannya sewa, terus ada pawangnya lagi yang ngawinin. Pawang tukang kawin. Iya benar ya, ada yang megang itu. Jadi itu sama Pioria, itu bedanya anjing dengan kita ya. Ada yang bantu ngawinin. Kalau kita nggak perlu bantuan. Oke. Terus gimana? Nah setelah itu kan nah dari sana saya kan akhirnya sukses nih. 9 ekor tuh kalau salah mati 2 karena matinya tuh lambat lahir. Waktu itu saya belum mengenal kata sesar lah istilahnya. Berarti ada sistem sesar juga? Ya, nanti saya ceritakan. Setelah itu itu saya bisa, jadi anaknya saya pisah, saya begadang setiap malam, tapi nggak se-ekstra kayak sekarang sih. Saya setiap nyusu tuh saya bawa ke induknya, saya pisah sama anak. Jadi anaknya saya isi lampu. Setelah itu
Nah dari sana dah mulai saya gemu apa nama anaknya lewat seminggu 2 minggu. Nah dari itu dah mulai ada yang nawar anjing saya. Saya kan ngepost ya di Facebook nih, nggak tahu nih artinya. Udah mulai ngepost nih. Ya ngepost, tapi ngepost saya nggak ada sih kepikiran untuk anjing saya laku gitu loh. Berarti memang ngepostnya itu niatnya memang ngepost untuk ngejual. Enggak sih sebenarnya di awal tuh enggak, karena rasa seneng istilahnya, ada rasa hanya sebuah euforia. Ya euforia, saya pengen ditunjukin ke orang kalau saya tuh punya anak-anakan gitu. Benar. Nah habis itu saya post di grup, kok rame, ternyata rame yang gini, yang komen berapa PM dong. Saya sih nggak ada kepikiran jual. Waktu itu pacar saya udah jadi istri saya sih waktu itu. Nah, istri saya bilang, jangan dijual, kasihan, karena kan udah lagi lucu-lucunya tuh loh, umur sebulan gitu, lagi kasihan kalau dijual. Ya, tapi waktu itu tuh udah tahu nggak rate harga untuk tipikal anjing ini atau sudah tahu nggak, ada gambaran atau memang asal ngira-ngira aja? Saya nggak tahu sih, cuma karena saya waktu itu belinya anjingnya murah, ya udah tak jual murah. Nah habis itu saya lah, kalau nggak salah saya jual rata-rata 1,5-an lah. Atau mulai saya akhirnya open booking, ada yang mau, kok istilah ada orang datang berapa beli, udah saya tak iseng aja, tak buka harga 1,5 tak gitu kan, 1,5 juta lah. Boleh dia lihat anjing, dah boleh. Ternyata banyak yang DP. Datang ke rumah lihat, milih siapa yang pertama, itu tak kasih yang bagusan. Nah ternyata dari sana lah saya mikir, loh kok lumayan, dari 8 ekor tuh ternyata bisa dapat income gitu. Iya gitu dah. Saya nggak nyangka, saya juga nggak nyangka. Tapi ada nilai gini lah istilahnya. Istri saya pakai nangis-nangisan setiap ada owner yang datang ngambil anjingnya, nggak balik aja DP-nya, nggak mau. Artinya ada say goodbye. Ya gitu lah, nangis. Tapi ya ada dari sana lah. Terus saya mulai, loh kok kayaknya hobi ini mulai gini, atau apa namanya? Ternyata saya nggak sia-sia gitu loh istilahnya. Sebuah hobi ditekunin dengan serius, ya mendatangkan income seperti itu ya. Padahal motivasi awalnya adalah cinta pada binatang atau dog lover, tapi budut-budutnya ada rezekinya juga seperti itu ya. Gitu. Nah dari sanalah saya mulai. Tapi saya sih tetap, walaupun anjing saya breeding ya, tetap saya perlakukan mereka layaknya saya kayak anak saya sendiri lah. Jadi saya nggak sembarang saya breeding ya udah selesai anjing saya lempar, nggak. Berarti masih pakai hati dan dengan cinta. Iya gitu, benar. Jadi ya anjing ya tetap di rumah saya tuh pasti sekali di rumah ya udah nggak bakal keluar lagi, kecuali ya tanda kutip kayak tadi yang galak kayak gitu misalnya, nggak cocok di lingkungan saya, ya udah saya lepas. Jadi mungkin lebih tepatnya bukan dijual sebenarnya, pindah hak asuh. Iya benar-benar gitu dah. Ya. Nah dari sana dah secara berawal, habis itu saya banyak sih dunia pitbull lah. Mulai mengenal komunitas, karena saya kan mulai menekuni nih, mulai masuk komunitas. Akhirnya mulailah saya tahu tentang pitbull, mulai atensi dan lebih serius lagi gitu ya, lebih serius. Pernah saya jadi maklar juga pernah. Jadi saya maklar dogi itu loh istilahnya. Saya karena orang jualan. Di samping saya breeding kan, saya juga pelihara anjing pitbull gitu. Banyak yang kan ke rumah kan, ada anaknya nggak nih, bagus kok, kayaknya banyak yang minta. Nah kebetulan anjing saya ini jantan, yang pitbull saya nih. Kenapa kalau nggak coba ambil ke Jawa nih gitu. Kebetulan di Jawa tuh harganya murah-murah. Akhirnya saya kenal sama namanya siapa ya, Sony kalau nggak salah, dari Solo. Itu awal saya dulu. Jadi anjing saya ini saya beli di sana borongan, biasanya 10 ekor tuh saya ambil borong 10 ekor gitu. Terus kirimnya pakai bus. Ilegal sih itu, ilegal bener. Ilegal. Jadi satu kandang itu 10 anjing kirim ke Bali. Saya tunggunya di, kalau salah di Tabanan tuh, di Kediri, di jalur Kediri saya tunggu. Nah, dari sana tuh sempat saya jadi maklar anjing karena saya belinya anjingnya 1 juta. Besoknya saya jual 2,5 laku langsung, kayak kacang goreng. Jual. Ya itu dah. Akhirnya kok kayaknya enak ya maklar gini. Terus saya, sampai kejadian akhirnya terakhir anjing saya ketangkep. Terus saya juga ketangkap di pelabuhan. Kan, karena memang nggak boleh kan, nggak boleh pelihara anjing kayak gitu. Terus? Nah setelah itu sih saya udah mulai mikir nih, ngapain saya juga datengin anjing gini, kasihan juga kebanyakan anjing pitbull datang ke Bali itu terlalu banyak gitu loh. Saya juga nggak kesannya juga nggak enak kalau jadi maklar, itu nggak enak.
Kesannya ya, ya kesan. Nggak ada kebanggaan. Jadi kita lahiran di rumah, rawat terus sampai gede bagus tuh, itu baru benar-benar ya. Benar-benar juga.